Pasien termuda dokter tentang penuaan dini ini di umur berapa, Dok? Pernah ada pasien stroke 19 tahun. Pasien stroke 19 tahun, Dok. Bener tadi ya, gejalanya kayak yang gampang bosen, kurang motivasi, otaknya jadi tumpul. Nah, jadi bener tuh penyebabnya karena berlebihan scrolling ya, scrolling IG, scrolling TikTok, konten yang heboh, konten yang singkat. Sistem syaraf dalam tubuh kita adalah salah satu hal yang vital dan bisa fatal kalau terjadi gangguan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang syaraf dari A sampai Z bersama dokter syaraf, Dr. Lilir Amarini, spesialis neurologi. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah datang. Iya, meskipun hujan badai ya Thank you banget, Dok, udah jauh-jauh datang ke sini. Ini penasaran banget tentang syaraf ya, Dok ya. Aku belum pernah sih ngobrol sama dokter syaraf. Kecuali kemarin pas anakku kejang. Ngobrol dengan dokter anak subspesialis neurologi gitu ya. Nah, jadi aku pengen tahu juga tentang syaraf nih ya. Dan kayaknya kalau yang umum di Indonesia itu banyak orang stroke ya, yang orang tahu lah ya, yang orang common gitu, itu stroke yang ada di, kalau ini tuh kayak stroke deh, ini kayak stroke deh gitu, kayak mereka taunya stroke gitu, pasti ini gangguan syaraf gitu ya, Dok ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita ngomong yang berat-berat nih, aku pengen tahu nih, kalau sebenarnya tuh gangguan sistem syaraf dalam tubuh tuh apa sih, Dok? Jadi saraf ya, kita ngomong saraf. Jadi kalau yang bahasa gampangnya nih, saraf itu bisa dibayangin kayak jaringan kabel super canggih gitu ya, kita ya di tubuh gitu. Nah, otak ini itu pusat komandonya gitu. Terus saraf-saraf yang di tangan, di kaki semua itu adalah kabel-kabelnya yang buat menyampaikan pesan bolak-balik tuh dari organ ke otak, otak ke organ. Ini misalnya gini nih, kalau kayak kita kena panas gitu, terus saraf perifer, saraf tangan kita, ini panas loh, ngasih tahu ke otak. Otak nyuruh tarik tangan, nah gitu. Atau kalau kita kayak mau jalan ke sana gitu sama otak, kita mau ke arah depan misalnya, ayo gerak dong kaki. Nah, terus kaki kita baru gerak. Nah, itu contoh dari saraf. Itu berarti sistem syaraf Sistem seperti saraf. itu. Berarti dengan cepat dia akan nyuruh kayak sepersekian second detik tek gitu lagi ya berarti ya. Nah, berarti kalau misalkan ada sesuatu yang ini melambat dan segala macam, itu berarti namanya ada gangguan di sarafnya gitu. Jadi, ya. Harus waspada tuh. Kalau semakin menua, ini berarti syarafnya ini semakin lemah atau sebenarnya enggak secara teori? Secara teori semua ada yang namanya degeneratif kan. Mulai usia 40 semua sistem itu tubuh ya slow down semua. Jadi ya termasuk saraf. Nah, jadi ya tergantung kita nih gimana cara kita menjaga supaya slow down tapi ya nggak banget-banget lah gitu turunnya. 40 tahun degenerasi. Tapi adakah yang lebih cepat? Ada bener banget. Jadi sekarang tuh karena lifestyle jadi penuaan tuh lebih cepat orang-orang. Jadi kayak misalnya junk food, merokok gitu ya, terus begadang. Nah, itu bikin saraf lebih cepat tua. Pasien termuda dokter tentang penuaan dini ini di umur berapa, Dok? Pernah ada pasien stroke 19 tahun, ada. Pasien stroke 19 tahun, Dok? Itu kenapa, Dok? Jadi kalau ini sih dia karena ada kelainan jantung sih. Dia ada kelainan jantung, terus irama jantungnya nggak stabil gitu ya, nggak teratur, namanya aritmia. Terus dia ada kegiatan ya misalnya olahraga yang orang lain nggak apa-apa, dia ternyata ada aritmia, ya udah pembuluh darahnya, jantungnya aritmia, terus pembuluh darahnya tersumbat, ya stroke gitu. Nah, kalau misalkan sepengalaman dokter praktek nih ya, kebanyakan keluhan pasien terkait syaraf tuh apa aja, Dok? Kalau biasa tanya deh aku sama Grita, boleh ya? Ya boleh dong, boleh. Pernah pusing nggak? Pusing? Ya sering lah, Dok. Nggak sering banget ya. Nggak pernah. Sakit kepala, pusing, pegal, nyeri pinggang gitu ya. Atau mungkin yang sekarang gampang lupa, nggak fokus. Nah itu sering. Atau jadi kayak pusing muter, nyeri pinggang gitu. Atau yang kalau kena saraf di muka mencong, Bell palsy. Nah itu sering sih.
Oke, berarti yang paling simpel ini tuh pusing itu udah termasuk dengan gangguan sistem saraf, Oh Dok? iya dong. Tahu nggak saraf itu dari atas, Mhm. dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua ada sarafnya kecuali 2. Mana coba? Semua ada saraf. Wah, nggak tahu, Dok. Ada kukus kecuali kuku sama rambut. Jadi Oke. semua yang kalian rasakan itu semua berkaitan sama saraf gitu. Oh, Jadi oke. kalau ada apa-apa tentuin dulu nih sarafnya aman apa enggak gitu dong. Oke, oke, oke. Oke, nah kalau ya udah kita bahas yang paling simpel dulu ya, pusing ya. Ini kan banyak teman-teman yang mungkin pusing. Nah, itu ternyata udah termasuk dalam gangguan syaraf, mungkin tapi yang ringan nih. Nah, aku juga sempat lihat-lihat di konten ada yang kalau pusingnya di sini kenapa pusing itu bener nggak sih, Dok? Coba, Dok, ini awal Kalau aja semua ya, Dok, akhir ya. bulan gitu ya. Iya. Nggak, kan beda-beda ya, Dok, kan Oke, ada oke, yang oke. kalau udah mungkin dokter bisa jelasin juga pusing kan ada tahap-tahapannya juga. Jadi kayak misalkan ini termasuk vertigo ya berarti atasnya. Oke, Gitu. jadi gini, harus dibedain. Iya. Ini karena kita ngobrol sama dokter saraf Iya, ya. iya, Jadi harus iya. dibedain pusing sama nyeri kepala. Oke. Gitu. Kalau pusing itu kita bilang kayak vertigo. Jadi dari mulai melayang, rasa nggak stabil sampai muter. Nah, itu namanya vertigo. Tapi kalau yang namanya sakit kepala itu beneran nyut-nyutan, kayak ditusuk gitu, kayak berat. Nah, itu yang namanya sakit kepala. Nah, jadi beda ya. Penanganannya juga beda. Gitu. Tadi kalau misalnya kayak aku vertigo nih gitu. Nah, itu berarti tadi yang mulai dari goyang sampai muter gitu ya, bisa disertai berdebar, mual bahkan sampai muntah. Nah, itu biasa vertigo. Tapi kalau orang bilang yang migrain biasa, aku migrain itu biasanya nyeri kepalanya berdenyut sebelah, berat banget rasanya, bisa disertai sama sensitif cahaya atau suara. Gitu. Jadi beda tuh karena obatnya juga beda banget. Kalau yang kayak dijual di pasaran kayak paracetamol gitu tuh buat vertigo atau buat Itu lebih migrain? paracetamol lebih buat sakit kepala sih. Jadi lebih ke migrain. Migrain. Mm-mm. Oke. Nah, kalau yang vertigo itu yang pusing ringan kayak melayang-layang itu? Itu ada namanya betahistin. Oke. Itu ada. Jadi terus ada lagi ya Dramamin atau antihistamin Oke. gitu bisa. Penyebab dari pusing-pusing dan migrain ini tuh sebenarnya apa sih, Dok? Macam-macam ya. Kalau migrain, kalau di wanita paling banyak kan wanita tuh biasanya sih karena hormonal tuh paling sering gitu. Bisa karena dehidrasi, bisa kurang tidur, stres. Itu penyebab migrain juga atau makanan, salah makan pemicu migrain juga. Jadi ada pemicu migrain itu ada kacang, mentega, keju, coklat. Jadi kalau orang kena migrain, punya migrain itu ya harap dihindari dulu lah makanan itu. Oh my god, aku baru tahu. Suka semua ya? Ya keju suka sih. Oh, jadi itu tuh bisa jadi pemicu migrain tersebut. Yes. Oh, menarik ya, Dok ya. Aku baru tahu ada zat-zat khusus yang bisa ganggu. Ya. Wah, oke. Nah, berarti kalau migrain ini sakit kepala nyut-nyutan. Kalau misalkan kayak kan sering ya, Dok, misalkan kayak kehujanan, padahal kehujanan cuma sedikit doang, itu tuh bisa ngaruh ke situ juga, Dok, ke migrain juga. Pemicu ya biasa kan kehujanan, kecapean, ya Iya, itu bisa sih. Jadi Bisa. satu gitu ya. Kalau misalkan berarti kan tadi ada migrain dan ada vertigo ya, berarti beda tuh ya. Nah, itu kan yang masih bisa ditanganin, Dok. Terus kan ada beberapa nih yang aku dengar ya, kalau misalnya kita kebanyakan makan obat terlalu banyak dengan tanpa resep dokter, itu tuh bisa jadi lebih parah lagi. Nah, lebih parah itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi ada yang namanya overuse headache gitu ya, migraine overuse headache. Jadi kalau semakin banyak obat itu justru tambah migrainnya nambah gitu. Justru cara menyembuhkannya itu harus dikurangin obatnya. Gitu kan. Iya, betul. Jadi harus ya tentu dengan pengawasan ya dokter saraf ya. Jadi nanti ada yang obatnya diganti dulu, dikurangin dulu gitu. Emang karena overuse obat-obatan itu gitu. Medication overuse headache. Jadi kebanyakan obat, justru migrainnya itu nggak sembuh-sembuh karena kebanyakan obat. Wah, gitu. Jadi hati-hati, jangan dikit-dikit minum obat gitu. Itu bakal bisa memicu tadi. Tadi kan kalau soal sakit kepala. Nah, kalau vertigo itu penyebab dan pemicunya apa, Dok? Oke. Jadi vertigo itu kan gangguan keseimbangan sebenarnya. Jadi yang terganggu itu ada di telinga bagian dalam bisa atau memang dari otak gitu. Nah, pemicunya
Macam-macam, bisa dari gangguan mata gitu ya, misalnya kacamatanya salah aja itu bisa. Terus misal nggak sesuai ukurannya Iya. gitu ya, bisa bikin vertigo. Atau dari telinga, misalnya telinga jadi berdenging gitu, atau keluar cairan tuh bisa. Nah yang paling sering tuh kalau orang kantoran penyebab vertigonya itu adalah gangguan dari namanya sensor proprioceptif di sini. Jadi karena tegang, kebanyakan ngetik, posturnya nggak bener, tegang ya ototnya, terpicu itu sensornya, jadilah dia vertigo. Sampai mual, melayang, muntah gitu. Itu banyak tuh dirawat gara-gara kayak kebanyakan kerja kayaknya. Jadi udah ketawa nih dok. Soalnya mungkin ngalamin ya. Jadi kalau berat-berat sini kemungkinan juga bisa kebanyakan di depan laptop gitu ya dok ya. Betul banget. Oke, nah kalau penyembuhannya sendiri dok ya, kalau dari dokter sendiri tadi sebenarnya penyakitnya ternyata beda antara vertigo dan juga migrain. Nah penyembuhannya seperti apa dok? Kalau migrain itu tentunya yang paling penting adalah hindari pemicunya. Nah ya tadi kalau pemicunya makanan itu dihindari. Nah terus nggak boleh dehidrasi. Sama sih kalau antara migrain sama vertigo harus cukup tidur gitu ya. Kalau misal pemicunya cuaca yang panas ya hindari panas-panasan gitu. Tentu terus ada obat. Kalau migrain itu ada 2 macam sih, ada yang abortif gitu, maksudnya sekarang jegret hilang gitu, migrainnya sembuh. Tapi juga ada yang kalau memang sudah berulang, apalagi lebih dari 2 kali seminggu migrainnya gitu ya, itu ada obat yang namanya profilaksis, memang harus diminum rutin supaya mencegah migrainnya, supaya berkuranglah kekambuhannya sama nyerinya. Itu harus sih ke dokter saraf. Kalau yang udah lebih dari migrainnya kambuh lebih dari 2 kali seminggu lah gitu. Oke, itu berarti kayak rutin minum obat hipertensi gitu dok ya? Oh iya. Ya kan berarti kan harus diminum terus mencegah gitu ya? Harus diminum nanti selama 3 bulan sampai 6 bulan, nanti ya kita evaluasi lagi lah gitu untuk migrain. Oke, dok, sekarang kan lagi booming nih ya, namanya brain rot atau pembusukan otak karena penggunaan gadget yang berlebihan dan juga konsumsi konten pendek yang berlebihan. Nah ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih dok di otak? Ya, jadi brain rot tadi ya sebenarnya bukan istilah medis, istilah populer aja. Jadi gejalanya kayak yang gampang bosen gitu kan, kurang motivasi, otaknya jadi tumpul. Nah jadi benar tuh penyebabnya karena berlebihan scrolling IG, scrolling TikTok, konten yang heboh, konten yang singkat. Nah, kenapa kayak gitu? Itu karena berkaitan sama yang namanya dopamin. Ya, dopamin itu adalah suatu neurotransmitter. Neurotransmitter tuh kalau bisa dibilang adalah zat pembawa pesan di sistem saraf gitu. Jadi kurirnya saraf itu, dia itu bertanggung jawab sama motivasi, fokus gitu ya, sistem reward, terus kemampuan belajar. Nah, ini yang bertanggung jawab dopamin itu. Nah, si konten-konten itu tadi, jadi dopamin itu apa sih? Kalau kita seneng gitu sama sesuatu, dopamin itu bakal keluar gitu. Jadi dia kayak reward kan tadi. Nah, si konten-konten pendek itu akan membanjiri otak dengan dopamin yang tinggi, dopamin yang banyak, yang cepat, yang instan gitu. Jadi kayak junk food dopamin overload gitu di otak kita. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia over stimulasi sama dopaminnya itu, sensitivitas otak kita terhadap dopamin itu menurun. Jadi bayangin dong kalau kita sering makan makanan yang sangat manis gitu, kan lama-lama lidah kita tuh jadi nggak peka kan sama yang manis, jadi tetap besoknya harus makan lebih manis lagi, harus lebih banyak lagi. Nah gitu sama, jadi sensitivitas otak itu akan menurun terhadap dopamin, dan makanya dia begitu dia scrolling terus besoknya tambah lama lagi. Kalau misalnya dia ngegame harus lebih lama, mungkin harus lebih sadis lagi, pornografi misalnya ya harus lebih lebih kacau lagi, seperti itu baru dopaminnya terpenuhi. Nah masalahnya dalam jangka panjang itu udah ada penelitiannya ya di neurobiologi, itu akan mengganggu yang namanya kognitif ya, kognitifnya terganggu, jadi fungsi eksekutif terganggu, jadi fokusnya jadi dia nggak fokus, terus perencanaan terganggu, pengambilan keputusan terganggu, moodnya terganggu, jadi labil, gampang gelisah, gampang marah gitu ya. Terus motivasinya turun, sulit untuk beraktivitas yang positif seperti misalnya belajar, olahraga, baca buku. Nah itu susah banget gitu. Jangka panjang ya ini jangka panjangnya yang kita ini. Oke, dan ini berarti mungkin masuk juga ya sama
yang sekarang kan juga anak-anak tuh screen time-nya juga harus dibatasin juga kan dok ya. Itu juga mungkin jadi sama ya, jadi senada ya, kita nggak boleh kasih gadget yang berlebihan supaya kedepannya dia bisa lebih gampang fokus gitu ya. Kalau misalkan nih sudah terlanjur terkena brain rot ya, nah udah susah fokus sama segala macam. Nah, cara memperbaikinya gimana sih dok? Ya, jadi kabar baiknya itu tuh cuman overstimulasi dopamin, jadi masih bisa diperbaiki ya, bukan kerusakan fungsi otak yang permanen. Nah, cara memperbaiki brain rot itu yang pertama adalah yang tentu adalah batasi ya dopamin, snack dopaminnya tadi. Jadi batasi scrollingnya ya, mungkin ya cuma 30-60 menit maksimal lah sehari. Terus yang kedua adalah emang harus dipaksa, itu harus stimulasi kognitifnya dengan baca buku ya, baca buku beneran, jangan baca di iPad, itu beda ya. Jadi cara kita membuka buku, terus kita kan kalau baca matanya ke kanan ke kiri, nah itu beda. Olahraga itu akan juga bikin dopamin ya kan. Terus bermain musik misalnya ya, pokoknya aktivitas yang positif. Lalu selanjutnya adalah single tasking, jadi biasakan melakukan satu hal dalam satu waktu. Jangan makan sambil scrolling, misalnya kayak gitu. Terus juga tidur yang cukup. Ya, itu tidur yang cukup akan memperbaiki si dopamin itu. Oke, gitu. Oke. Susah ya terapinya ya. Aku bayangin baca buku lihat ini, waduh. Oke. Nah, aku pengen tanya juga soal ibu. Ini juga ada ibu hamil yang baru melahirkan. Itu katanya ada yang namanya mommy brain atau brain fog. Brain fog, ya. Yes. Ya, jadi aku juga merasakan. Jadi aku tuh ingetannya lumayan kuat, tapi semenjak melahirkan tuh kok jadi kayak banyak lupa, terus kayak jadi kurang pinter gitu. Jadi kurang pinter. Itu tuh sebenarnya pengaruh nggak sih dok? Ada hormon dan juga lain-lainnya. Yes. Ya kalau di tadi brain fog ya, brain fog itu adalah kayak otak yang berkabut gitu. Jadi nggak clear gitu. Jadi kayak otak nih kok agak lama ya mau di biasa cepat jadi nggak cepat gitu kan. Nah ini beda ya sama brain rot tadi. Ini memang penyebabnya itu karena kelelahan, stres, burnout gitu. Meskipun penyebab lain seperti infeksi dulu waktu kita COVID gitu, nah itu juga ada sih brain fog gitu. Anemia itu bisa. Terus penyakit tiroid itu bisa. Jadi memang penyembuhannya itu tergantung dari penyebabnya apa gitu. Tapi ini ya jangan khawatir, selama tahu penyebabnya apa kita bisa atasin ya. Oke, tapi sekarang udah mendingan sih. udah faktor kelelahan aja ya dok ya kalau misalkan habis lahiran ya. Yes. Kalau bagian syaraf nih yang paling krusial tuh bagian mana dok? Oke, semua bagian saraf sebenarnya penting ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya otak tuh kan pusat komando ya, gitu. Jadi kalau dia kena ya pasti bisa jadi stroke, bisa jadi Parkinson, demensia, epilepsi gitu kan. Tapi kalau misalnya yang bagian perifer kayak di tangan, di kaki nanti kesemutan, baal, nyeri yang nggak kunjung sembuh. Nah itu jadi memang harus dijaga tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, saraf-saraf, kabelnya itu tetap harus dijaga. Oke, cara jaganya deh sekarang kayak gimana? Oke, cara jaganya saraf ya. Oke, sebenarnya ada 8 itu sih life essentials 8 gitu ya. Ada 8 pilar gitu. Itu yang pertama adalah makan. Yang kedua jaga kolesterol harus seimbang, terus gula darah stabil, tensi harus normal, 120/80, terus olahraga, nah ya, terus lagi tidur yang cukup, hindari merokok, dan berat badan yang normal gitu. Jadi ada 8. Banyak ya? Banyak. Susah ngapalinnya. Harus dipikirin semua sama kita. Iya. Banyak ya. Ini saya kalau ulang lagi juga saya belum tentu inget nih. Tapi anyway kayak itu semua. Lagi, ya. Iya. Kita lihat lagi. Jadi makan juga harus jaga. Kayak semua harus seimbang banget ya dok ya. Betul. Wah itu tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyeimbangkan diri juga. Soalnya kan lumayan sulit juga ya, apalagi kalau kerja gitu ya. Yes. Satu-satu tuh dipelajarin kolesterolnya berapa segala macam. Tapi paling ini sebenarnya krusial menurut aku yang bisa kita cegah dari awalnya dari makanan ya dok. Apa yang masuk ke tubuh kita kontrol gitu dok. Betul. Dan juga olahraga. Nah kalau tadi ada 8 makanan yang paling bisa kita kontrol. Nah gimana sih dok makanan yang seharusnya?
Oke, makanan untuk kesehatan saraf gitulah ya. Jadi yang pertama yang mengandung vitamin B ya, B1, B6, B12. Nah, itu ada di ikan, telur, kacang-kacangan gitu kan. Kalau sekarang itu ada yang namanya DASH diet, Mediterranean diet. Ya, boleh sih di-googling itu Mediterranean diet, DASH diet gitu untuk hipertensi gitu ya. Jadi omega 3 itu penting ya. Omega 3 kalau orang biasa bilang salmon omega 3, ternyata kembung itu lebih ya, omega 3-nya lebih daripada si salmon itu. Terus tadi udah ya kacang-kacangan, terus oh ya tentu hindari gorengan dan yang berlemak tinggi. Ah, itu udah pasti itu. Yang jelas gula yang tinggi, garam yang tinggi gitu ya, yang terlalu berperasa itu yang dihindari untuk kesehatan saraf sih. Oke, nah kalau gangguan syaraf nih yang harus diwaspadai itu seperti apa, Dok? Kita harus ke dokter syaraf ketika kita sudah seperti apa? Oke, jadi kapan kita harus ke dokter saraf? Itu kalau yang tadinya nggak ada, terus tiba-tiba ada. Oke. Gitu. Misalnya nih, sakit kepala, tadinya nggak ada sakit kepala, tapi tahu-tahu sakit kepala yang hebat banget. Itu tuh harus. Gitu ya. Tadinya mataku nggak kenapa-napa nih, kok terus blur ya? Kok terus jadi double ya? Gitu. Misalnya ya kalau cuma habis ngucek-ngucek mata terus ini sih ya udahlah ya, itu beda ya. Cuman ini nggak hilang-hilang nih. Nah, itu harus ke dokter saraf gitu. Terus sama yang menyerang separuh badan gitu ya. Jadi misalnya nih ya tadi lemes separuh badan ya kan, mencong, mulut mencong gitu kan. Terus ada ya tadi kesemutan. Intinya kalau sesuatu yang tadinya nggak ada terus tahu-tahu ada, nah itu tolong segera dipastikan itu bukan sesuatu kegawatan ya, daripada nanti terlambat, karena penanganannya semakin cepat hasilnya juga semakin baik. Oke ya Kak, tadi kalau dokter bilang kayak ada setengah yang lemes atau segala macam itu kan mungkin kayak gejala stroke. Gejala stroke, betul. Nah, itu kan banyak mungkin yang kayak bangun tiba-tiba tuh udah nggak bisa diapa-apain gitu ya, Dok ya. Nah, itu tuh harus langsung dibawa ke dokter syaraf berarti gitu ya? Oh iya, jadi kalau misalnya nih bangun tidur terus misalnya lemes atau lemes, mulutnya mencong, bicaranya pelo, itu langsung ke IGD rumah sakit. Oke. Jangan nunggu ke dokter, jangan nunggu ke poli gitu maksud saya, langsung ke IGD rumah sakit, kalau bisa yang ada CT scan-nya gitu, karena itu adalah tanda-tanda dari stroke kan. Nah, stroke itu harus segera ditangani. Nah, ini meluruskan mitos dulu nih, Dok ya. Ini ada mitos yang saya dengar katanya kalau misalkan mungkin stroke orang tuanya langsung ditusuk pakai jarum. Nah, bener nggak? Ada kan mitos kayak gitu? Iya. Nah, itu dokter luruskan sebagai dokter spesialis syaraf. Tolong ya, semua nih fans-fansnya Grita nih ya. Tolong kalau ada orang stroke jangan mau ditusuk jarinya, dipencet hidungnya, diapain lagi lah itu, dikasih minum segala macam, jangan. Jadi harus langsung segera dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena kita punya yang namanya golden period. Ya, golden period itu dalam waktu kurang dari 4,5 jam itu stroke harus sudah ditangani. Karena setiap menit itu otak tuh, sel otak yang mati itu banyak, akan semakin banyak, dan kalau udah semakin banyak itu tambah susah nanti penanganannya. Stroke ini sebenarnya disebabkan oleh apa sih, Dok? Stroke itu adalah gangguan pembuluh darah ya. Jadi gangguan pembuluh darah otak, sistem pembuluh darah otak itu bisa tersumbat dan bisa juga ada perdarahan. Jadi penyebabnya sih dua itu. Kalau nggak tersumbat ya dia berdarah. Gitu. Tapi tempatnya stroke di otak ya, bukan di jantung, bukan di bagian yang lain. Gitu. Antara tersumbat atau pecah pembuluh darah. Nah, ini kan berarti kalau pecah itu udah di atasnya tersumbat dong ya, Dok ya? Maksudnya secara keseriusannya. Iya. Nah, itu berarti langsung bawa ke rumah sakit. Ini jujur nih, nenek saya tuh tiba-tiba kena stroke waktu itu. Mungkin 2010. Dia tidak ada sakit apapun, kayak hipertensi, kolesterol semuanya aman. Tiba-tiba dia paginya ngorok kenceng. Nah, begitu dibawa ke rumah sakit ternyata udah pecah pembuluh darah dan tingkat kesadarannya udah sisa 4 waktu itu, dan harus dioperasi langsung. Nah, itu tuh kenapa bisa tiba-tiba ya, Dok ya? Pas tidur, padahal semalamnya tuh tidak ada apapun gitu. Jadi memang yang namanya stroke tuh dari strike, jadi serangan yang tiba-tiba gitu ya kan. Jadi memang yang tadinya ada terus tadinya nggak ada terus jadi ada ya kan, jadi stroke itu. Nah, kalau di orang usia lanjut biasanya ada aneurisma. Gitu. Jadi pembuluh darahnya tuh yang
rapuh Ya. gitu. Penyebabnya ya biasanya ya bisa waktu tidur terus dia pecah Oke. gitu. Jadi tidur bangun pagi kan? Jam 5-an gitu ya? Iya bangun ya, jadi tekanan darah itu kalau dini hari itu paling tinggi gitu dari irama sirkadian. Jadi memang kenapa orang banyak tuh bangun tidur pokoknya pagi-pagi stroke, nah itu karena memang tinggi. Nah makanya itu yang harus beneran dikontrol tadi. Ya tadi nggak ada apa-apa atau memang nggak cek, itu beda juga sih. Jadi memang harus dia baru check up. Dia baru bahagia banget dok, baru bahagia banget nih, aku baik-baik aja segala macam, tapi ternyata kayak gitu. Nah tapi kenapa aku beberapa kali ketemuin itu tuh ngorok dok? Ya jadi ngorok itu emang tanda ini kan, tanda penurunan kesadaran yang cukup dalam gitu. Jadi dia udah nggak bisa ngontrol ininya, lidahnya. Jadi lidahnya biasa ke belakang. Oh itu kenapa rata-rata yang nggak udah penurunan kesadaran tuh ngorok tuh kayak gitu. Dan ngoroknya tuh kenceng banget. Iya. Pokoknya sih kalau misalnya ada orang ngorok tuh dimiringin sih, ya kan, dimiringin. Terus kalau misal memang bisa dilihat, kalau emang ada sumbatan ya misalnya pakai gigi palsu atau apa, takut buat keselak. Nah ini kalau misalkan stroke kan kalau dulu biasanya kan usia lanjut, tapi kan dokter juga tadi ngomong bahwa ada yang 19 tahun ya paling muda. Dan sebenarnya saya rasa bukan cuma 19 tahun tapi banyak ya yang muda-muda ini yang udah kena stroke. Nah itu sebenarnya sekarang nih gara-gara lifestyle-nya parah banget atau gimana sih dok? Ya jadi stroke itu lifestyle disease ya gitu. Jadi memang karena lifestyle, jadi sekitar 80-90% sebenarnya bisa dicegah kalau lifestyle kita bagus. Gitu. Jadi ya tadi kenapa semakin muda ya, yang 19 tahun tadi itu case inilah ya, outlier lah ya. Tapi yang banyak tuh 30 sebelum 40 itu saya juga banyak gitu yang kena stroke itu. Lagi main sama anaknya, tahu bapak-bapak lagi main sama anaknya, tahu gitu stroke, perdarahan otak. Ternyata kenapa? Ternyata dia hipertensi nggak dikontrol, males minum obat. Ternyata gula darahnya juga tinggi. Ya itu tadi yang dibilang dia tua lebih cepat gitu kan, karena dulu kan stroke penyakit orang tua gitu kan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba sih, semua pasti ada penyebabnya yang pelan-pelan gitu. Kenapa sih pembuluh darah jadi tersumbat atau kenapa sih pembuluh darah pecah, itu ada bom waktunya sih. Sebenarnya gejalanya tuh mungkin kayak nenek saya juga nggak kelihatan gitu, tapi sebenarnya mungkin pas ada gitu ya, cuman yang tidak terdeteksi gitu ya. Jadi kita nih harus benar-benar ngontrol semua tadi itu ya, yang 8 itu, kolesterol, darah tinggi dan segala macam. Oke. Berarti sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba ya dok ya? Iya sih, benar. Meskipun gejalanya tiba-tiba cuman gitu ya. Katanya tiba-tiba gitu ya. Berarti sebenarnya nggak ada gejala apa-apa ya, nggak bakal bisa kedetek ya. Berarti kalau kita nggak detect itunya ya? Iya benar. Itulah pentingnya medical check up gitu kan. Atau kalau yang kemarin aja siapa ya, Kak Seto mungkin. Dia kan tahu stroke gitu. Padahal dia olahraga, dia apa? Semua gaya hidupnya bagus loh. Kecuali apa? Ya dia lupa medical check up-nya. Kalau misalkan di golden period itu di 4,5 jam ya tadi ya. Itu tidak teratasi. Apa yang terjadi dok? Ya tadi lebih dari 4,5 jam, kerusakan sel-sel otaknya akan semakin banyak, gejalanya akan semakin parah gitu. Jadi bisa sih kalau misalnya sumbatan, misalnya dia sampai 6 jam gitu, dia bisa bahkan sampai 24 jam itu bisa, namanya ada mechanical thrombectomy. Jadi diambil gitu sumbatannya, bisa sih gitu. Kalau stroke perdarahan ya bisa tadi dioperasi, tergantung dari besarnya, nggak semuanya ya gitu. Nah banyak gak sih dok yang 100% bisa kembali normal? Nah jadi gini, stroke itu kalau ditangani dengan cepat dan tepat, jadi 30% dia pulih dengan sempurna. 30% lumayan banyak ya. 30% penderita stroke pulih dengan sempurna, 30% dengan kesehatan, yang lainnya tidak tertolong sih memang. Karena beratnya ya kan tergantung. Tapi chance loh, 30% loh kalau kalian cepet gitu ya datang ke rumah sakit, ditangani dengan tepat gitu. Makanya jangan ditunda-tunda lagi, segera ke rumah sakit. Aku pengen tanya nih berarti sekarang ke kejang dan epilepsi pada anak. Ini sedikit aja. Karena aku juga ngalamin kemarin anakku kejang tiba-tiba gitu tanpa ada aba-aba juga. Nah sebenarnya nih kejang itu kondisi seperti apa sih dok? Jadi kejang itu ada aktivitas kelistrikan di otak yang berlebihan gitu ya. Jadi dia merangsang semuanya. Jadi biasanya diikuti dengan gerakan ya tadi kelojotan gitu ya. Bisa di tangan, di kaki, bisa sampai misalnya kepalanya noleh gitu atau mulutnya berbusa
gitu. Kalau kejang pada anak ya, apalagi di bawah 5 tahun nih kan nggak tahu ya, mungkin banyak juga ya. Saya itu boleh tahu nggak sih dok, kalau dokter tahu ada berapa persen gitu? Jadi kalau di bawah 5 tahun ya, 6 bulan sampai 5 tahun lah, itu ada yang namanya kejang demam sederhana, ya kan? Jadi karena memang kejang gitu. Ada yang kompleks gitu. Kalau misalnya kejangnya tadi karena demam terus kejangnya malah justru kejang yang seluruh tubuh bersamaan itu malah lebih ringan dibandingin yang cuman sebelah doang loh. Yang cuman gini-gini doang atau cuman tangannya doang. Itu kejang yang seluruh tubuh. Itu lebih ringan. Gitu. Ya karena kalau yang tadi berarti penyebabnya kejang kan macam-macam ya. Tadi berarti bisa demam, bisa infeksi, bisa gangguan elektrolit, bisa trauma. Nah itu. Tapi kalau yang kejang demam sederhana tadi penyebabnya cuma demam. Ya kan, paling kurang dari 15 menit lah dan tidak berulang dari dalam 24 jam. Nah itu aman sih. Nah itu kenapa dok? Maksudnya itu penyakit apa? Ya bisa ke arah epilepsi sih. Gitu. Nah Gitu. epilepsi sendiri kan nih gangguan syaraf berarti ya. Dan itu bisa sembuh nggak sih dok? Karena kan banyak juga yang bilang nggak bisa sembuh. Epilepsi tergantung sih jenisnya gitu ya. Ada kalau yang di anak-anak tuh ada namanya absence. Jadi yang anaknya bengong atau diem bengong. Nah itu nanti dia sembuh sendiri tuh. Gitu ya, diobatin gitu. Tapi nanti sekitar usia SD lah gitu, dia bisa hilang gitu, dia akan sembuh sendiri gitu. Tapi kalau yang tadi itu yang kejangnya cuman ini, terus apalagi diikuti gangguan tumbuh kembang, nah itu yang epilepsi yang memang harus ditangani, bisa sampai seumur hidup sih. Tapi bisa dikontrol gitu. Penyebabnya apa tuh dok kalau epilepsi itu? Penyebab dari epilepsi bisa macam-macam sih, bisa dari trauma, bisa dari gangguan, memang ada gangguan perkembangan otaknya gitu kan, bisa dari infeksi seperti CMV contohnya. Seperti itu. Tapi tidak ada, kan tadi berat-berat ya dok, trauma itu kan berarti dia jatuh mungkin kan kayak kepentok gitu kan. Kalau virus juga berat, tapi ada nggak sih hal-hal yang ringan yang kita tuh sebenarnya mungkin sebagai orang tua bisa lakukan, tapi ternyata itu penyebab dari epilepsi tersebut. Contoh misalkan aku kasih makan ini, ternyata itu tuh penyebab epilepsi gitu. Oh, enggak sih. Enggak ada ya, berarti itu Enggak ada memang sih. yang kayak trauma gitu-gitu yang berat-berat Atau gitu sih ya. mau dikasih makan apa terus jadi epilepsi? Iya, atau enggak apa sih. enggak? Setahu saya sampai saat ini belum ada ya. Enggak ya, berarti aman ya dok. Maksudnya kita jaganya berarti virus, terus anak-anak kepentok gitu kan ya berarti ya. Ya jangan demam Jangan gitu kan. jangan demam. Oh demam pun juga kalau nggak tertangani Demam pemicu kejang sih. Kita meluruskan lagi mitos atau fakta ya dok ya. Nah anak yang kejang nih akan tumbuh dengan kemampuan otak yang lemah, bener nggak? Salah, mitos. Oke. Terutama tadi ya kejang demam sederhana itu sebagian besar anak akan tumbuh dengan normal gitu. Nah, pun kalau misalnya epilepsi gitu ya, anak dengan epilepsi belum tentu kok dia otaknya lemah. Banyak kok yang epilepsi tumbuh dengan normal, menikah, punya anak, punya kerjaan, nggak masalah. Yang penting dikontrol aja kejangnya gitu. Bisa kok. Tenang aja, bisa. Banyak yang udah melaluinya. Berarti kapan nih seorang ibu atau seorang orang tua bawa anaknya ke dokter syaraf ketika kejang? Jadi waktu kejang pertama kali, nah itu harus ke dokter syaraf. Atau tadi kejangnya lebih dari 5 menit. Nah itu kejang lebih dari 5 menit, terus menerus harus langsung ke IGD sih. Gitu. Nah atau juga tadi kejangnya vokal ya. Vokal tuh artinya cuma salah satu sisi tubuh. Gitu. Dan misalnya memang ada gangguan tumbuh kembang ya, memang harus diperiksakan ke dokter ya. Kesemutan kan banyak banget orang kesemutan nih dok ya. Nah sebenarnya kesemutan ini tuh apa dan kapan tanda bahaya kesemutan ini? Jadi kesemutan itu ada yang bahaya ada yang nggak bahaya. Jadi kalau kesemutan yang nggak bahaya itu kalau kita lagi nekuk nih ya, misalnya duduk misalnya, biasanya bapak-bapak sih, Sila abis Jumatan nih dok gitu, berdiri kok kesemutan. Nah tapi kan langsung hilang, nah itu nggak apa-apa tuh. Nah yang bahaya misalnya kayak ini nih ibu-ibu. Dok, saya naik motor kesemutan. Sering dong. Nah, itu malah justru biasa tanda saraf kejepit di tangan. Namanya CTS. Itu harus ke dokter saraf. Jadi dia kebal, baal sampai ke jari gini. Biasanya apalagi bangun tidur, tuh wah kebal tuh udah gini-gini tuh. Nah, itu enakan. Nah, itu hati-hati tanda CTS. Periksa ke dokter saraf ya. Oke, nah ini syaraf kejepit nih dok ya. Sebenarnya apa sih dok syaraf kejepit ini?
Saraf kejepit itu adalah suatu gangguan saraf yang disebabkan ya tadi tuh benar sarafnya kejepit. Gejalanya tergantung saraf kejepitnya ada di mana. Kalau misal saraf kejepitnya di leher, itu gejalanya bisa sampai ke tangan. Gitu, tangannya kesemutan, pegel gitu ya, menjalar gitu ya dari leher, bahu hingga ke tangan. Kalau misalnya saraf kejepitnya di pinggang, itu nanti bisa rasanya dari nyeri pinggang ke bokong, menjalar ke paha, ke betis sampai ke jari-jari kaki gitu. Nah, tadi kalau misal saraf kejepitnya di sini nih, di pergelangan tangan, ya kesemutannya di sini nih, Oke. di jari-jari. Oke. Jadi beneran syarafnya tuh kejepit, Dok? Iya. Jadi kejepitnya macam-macam nih karena apa gitu. Kalau misalnya di tulang belakang itu dia terjepit biasanya sama bantalan sendi yang keluar gitu. Namanya HNP, hernia nucleus pulposus gitu ya. Jadi ada tulang gitu kan, tulang di tulang belakang. Nah, ada bantalan sendinya. Nah, kalau tadi misalnya trauma atau misal memang karena usia tua gitu. Terus misalnya ada ya tadi ya kecelakaan atau ngangkat dengan postur yang salah. Nah, itu bisa terjadi slip disc. Jadi disknya keluar dan menjepit si sarafnya. Oke, nah mungkin terakhir nih Dok ya, pesan untuk audiens yang masih abai dengan gejala-gejala gangguan syaraf. Oke, ya. Jadi gini ya, sebenarnya gangguan saraf itu banyak ditanyakan, banyak dirasakan, tapi sering diabaikan, gitu ya. Jadi tolong kalau misalnya sudah merasakan, ya tolong tadi misalnya kesemutan kok nggak hilang-hilang gitu ya, nyeri kepala semakin sering, tolong segera periksa gitu. Periksa awal tuh bukan tanda lemah kok, itu tanda sayang diri. Wih, keren. Ya kan mungkin juga belum pada tahu juga nih harus kemana kan. Oke Dok, thank you banget Dok sudah hadir dan sudah menemani kita semua. Semoga teman-teman juga bisa belajar lebih banyak lagi ya tentang syaraf. Karena menurut aku nggak semua orang sih mengerti tentang dokter syaraf ini. Thank you banget Dok sudah datang. Ya, makasih banget udah diundang. Semoga manfaat ya. Amin.